untuk fakultas tertentu atau untuk UIN seluruhnya? Isu yang Anda teliti, yang Anda tangkap ini kejadiannya di mana? Begitu ya. Isu Oke. keempat juga gitu, rendahnya literasi digital sivitas akademika mungkin lebih fokus ke mana agar tidak terlalu overgeneralize gitu ya. Ini kan tadi ada mahasiswa, ada dosen, ada mungkin tenaga pendidikan dan lain-lain. Taruhlah jenengan misalnya fokus ke bagian tendiknya saja atau Oke. dosennya saja gitu ya yang masih rendah literasi digitalnya. Nah, Oke. itu harus kita sajikan juga dengan data. Nanti rencananya mau ambil data dari mana, Mas Rega sudah ada pandangan lewat survei atau lewat apa gitu untuk hal-hal seperti ini. Belum ada pandangan. Kan belum dilakukan, tetapi Iya. paling tidak jenengan ada rencana mengukur gitu ya literasi digitalnya ini kok saya sebut rendah itu data dukung yang saya harus hadirkan Eh, apa? Misalnya melalui survei dalam list aplikasi berikut mana yang Anda lakukan. yang Tentu itu digunakan. akan mudah kalau kita memfokuskan pada satu kelompok sasaran seperti tadi saran saya ya, mahasiswa saja, atau dosen saja, atau tendik saja, dan lain-lain. Isu kelima juga sama untuk belum maksimalnya optimalnya pengembangan website itu juga harus disertai website ini website mana pasca sarjana Dengan ini jadi ataukah setiap website UIN prodi di Saizu pada secara umum. ya, ini lebih ke prodinya Bu. Prodi, oh Ya baik, setiap prodi prodi. yang ada di pasca sarjana, nggih. Ya, Setiap prodi. setiap Oh, prodi. ada berapa prodi? Di pasca sarjana ada 9 berarti 9 prodi. Kira sembilan-sembilannya apakah mau dikembangkan atau Anda fokus di satu atau dua prodi saja? Kalau untuk yang Misalnya, kondisi sekarang kan, sekarang setiap prodi itu ada websitenya. Ya semua ya masih sama itu belum optimal semua. Mending. Jadi dipilih satu aja kan apa yang S3 aja mungkin ya bukan S3 cuma satu itu. hmm, S2 8, S3 satu. nah ya bisa begitu. G, karena teman-teman nanti pada saat aktualisasi tidak harus gitu ya kegiatannya itu adalah kegiatan besar, tetapi kegiatan kecil yang berdampak besar. Termasuk misalnya ini Mas Rega misalnya mau mengintervensi isu kelima misalnya tentang pengembangan website setiap prodi, tapi jenengan nantinya hanya akan fokus pada satu atau dua prodi saja. Contoh misalnya satu prodi untuk program doktoral gitu ya. Nah, Ya, ya fokus saja di situ gitu. Jadi yang di oke. betul adalah S3 ini. Atau kalau jenengan ambil di isu yang ketiga itu belum optimalnya pengembangan database di petani sehingga antara riset dan publikasi ini nyambung. Nah, ini juga sekali lagi ya untuk kelompok-kelompok atau kantong-kantong sasarannya. Nanti seperti Gitu. apa? Suara saya putus-putus. Iya mungkin Putus-putus, Bu. putus-putus gitu. Apakah putus-putus teman? Oh, oh, iya karena saya sejak Saya kira pagi koneksi itu saya. ya teman-teman itu biasanya begini. Sudah beberapa. Bentar, saya aplikasi. Apakah masih putus? Putus atau sudah lancar teman-teman?
Masih Masih Bu, masih putus-putus. putus. Tadi saya tanya apakah saya masih putus-putus. Iya, masih putus Bu. Ternyata saya Masih, malah Bu. keluar Masih dari putus. Zoom. Kayak masih putus-putus lagi. Aduh, ini tak kembalikan ke settingnya. Sebentar, minta izin 1 2 menit. Nah, sementara tak matikan dulu videonya ya, teman-teman, laptop saya biar laptop saya Iya, agak bakoh. Cek audio, terdengar? terdengar Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oh iya ya, baik-baik. Wifi. Ini ya untuk wifi-nya ya. Cek-cek, saya sudah kembali. Saya sudah ganti wifi-nya. Apakah sudah lancar suara saya? Terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Dengar Bu. Bu. Alhamdulillah Oh, lebih lancar. baik. Nah, sebenarnya tadi nyantol ke wifi sebelah gitu. Ini kan saya di lokasi yang beda dengan yang kemarin-kemarin. Em, baik ya. Ini tadi Mas Rega ya sudah memaparkan. Mas Rega untuk isu pertama dan keduanya nanti dirumuskan seperti isu 3, 4, dan 5, yaitu menggunakan diksi negativity tadi ya. Misalnya untuk isu Oh, pertama itu belum optimalnya layanan akademik enak. digital untuk mahasiswa pasca sarjana di UIN Saizu Purwokerto tahun 2025. Jauh lebih baik kalau teman-teman memberikan keterangan waktu ya, karena isu ini kan tidak terjadi di tahun 2010 misalnya ya, tahun ini yang Tahun kita identifikasi. 2025. Isu yang kedua juga sama, misalnya di sini apa? Minimnya atau Kemanan kan. kurangnya keamanan, validitas Oh, data akademik, begitu ya, di iya. fakultas atau di program Pascasarjana UIN STAIZU Purwokerto tahun 2025. Jadi gitu. Untuk data fakta kan Mas Rega belum melengkapi, nanti perlu direncanakan akan memenuhi data dengan apa. Nah, ini sudah mulai untuk di planning. Mau membuat survei kah? Mau wawancara, mau apa nanti untuk dilengkapi. Ini oke gitu ya, sudah tidak jadi masalah karena jenengan berkaca kepada eh, tata kelola yang ada di program Pascasarjana UIN SAISU. Terima kasih Mas Rega. Bu, terima kasih Bu. Mm-mm. Stop sharing ya. Nggih, nggih. Hmm, ya. Oke, untuk teman-teman jadi seperti itu ya. Ini sudah ada 2 sampel dari rekan-rekan kita. Sudah ada 2 sampel dari rekan-rekan kita mengenai penetapan core issue dan sekaligus membuat tahapan-tahapan kegiatannya. Dari penugasan kemarin, apakah ada yang memiliki kendala, teman-teman? Banyak, Bu. Mas Fahmi, aduh. Aduh, Mas Fahmi masih banyak kendala di mana, Mas? Kalau secara waktu mungkin itu ya, Bu ya. Karena Hmm. karena sangat Hmm. mepet banget. Yang Iya. keduanya terkait dengan dilematis dalam pengambilan isu, Bu. Karena kaitannya mungkin eh, tak
ada apa ya, mereview kembali ini memang tupoksi saya enggak ini. Jadinya tadi saya tuh mereview kembali undang-undang yang kaitannya dengan JF penghuluan. Masuk ranah itu apa enggak? Kami baca-baca tuh satu satu bab. Ternyata ya Mm-mm. memang ada sebagian itu ada konsekuensinya itu maksudnya. Seperti Mm-mm. pelihatan, tapi itu memang ranahnya lebih cenderung untuk karena saya itu masih penghulu ahli pertama, berbeda dengan status yang dimiliki oleh penghulu ahli madya ataupun utama, yaitu Pak Kepala sendiri seperti itu, Bu. Nah, terkait dengan isu yang saya ambil memang sedikit biasanya apa ya? Kalau yang berkaitan dengan real tentang pencatatan pernikahan mungkin ada Bu, tapi kendati masih apa ya, saya bahasan sukar untuk mencari data dan fakta Bu secara real dokumentasi seperti itu Bu. Mm-mm. Mm-mm. Dan yang keduanya ada yang kaitannya memang berkaitan dengan impact dari kebutuhan, contoh seperti Binwin itu masuk pada JF kepenghulan kami. Tapi karena mungkin adanya hal-hal yang kurang apa ya, yang perlu dibenahi sehingga itu menjadikan isu. Tapi terkait dengan itu memang saya melihatnya ini memang sedikit apa ya namanya, ya nyun sewu, sedikit mengarah pada sifatnya mungkin penilaian-penilaian yang saya pun masih memang ini penilaian secara subjektif saya kah atau objektivitas atas keadaan itu Bu. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya, penempatan dari, kan itu ada korelasi dengan agenda 3 ya Bu ya, Mm-mm. terkait dengan apa, manajemen ASN dan smart ASN. Saya bingung, ini yang maksudnya ini sebagai instrumen untuk menilai isu yang sudah ada, atau sebagai apa ya, piranti untuk menuangkan solusi gitu loh. Saya bingung itu. Nah, saya masih masih bingungnya di dalam tabel tersebut, antara itukah sebagai alternatif untuk memecahkan solusi atau sebagai pondasi penilaian gitu loh Bu. Nggih, nggih. Nggih kaya ngoten Bu, matur Nggih, suwun. nggih Mas Fahmi, sami-sami. Iya. Saya maklum ya kalau misalnya teman-teman masih agak ragu, agak bingung begitu ya mengenai aktualisasi atau identifikasi isu nanti mau seperti apa gitu. Jadi memang untuk mengidentifikasi isu itu butuh butuh kejelian, kepekaan begitu ya. Terutama lagi untuk melihat kompleksitas masalah gitu, kompleksitas masalah. Oke, misalnya Mas Fahmi sebagai calon penghulu pertama, ahli pertama di KUA, itu konsen, taruhlah ya Mas, misalnya tentang Binwin. Pembinaan perkawinan itu juga merupakan bagian dari tugas seorang penghulu. Nah, Binwin itu ada masalah, masalahnya di mana gitu ya? Apakah masalah Binwin itu tentang pendataannya, tentang proses pendaftarannya, ya alurnya kan banyak ini Binwin, praktik Binwinnya, ataukah tentang pemenuhan materi Binwin itu sendiri, metodenya dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman kan melihat tuh di diagram fishbone ya, mau manpower-nya kah yang dibenahi, atau mau metodenya yang diperbarui, atau mau materialnya yang diperkaya, seperti itu minimal ya. Kita melihat dari beberapa angle. Contoh tadi baru saja untuk yang salah satu rekan di KUA kecamatan itu ya, ada yang binwinnya itu penjadwalan secara online karena beliau ini di KUA-nya di desa agak jauh gitu ya, agak pelosok dan kadang-kadang kalau binwin itu terjadi itu secara sporadis tidak terjadwal saat datangnya. Nah, ini kan repot karena SDM di KUA ini kan juga kadang-kadang kesebar ke sana kemari. Akhirnya membuat aktualisasinya itu penjadwalan online untuk sesi Binwin yang mana pada saat pendaftaran Catin ini sudah dibekali dengan seperti QR
QR code, seperti link untuk daftar. Ketika mendaftar sudah ada opsi, Anda mau binwin tanggal berapa, pukul berapa. Tanggal berapa, pukul berapa. Nah, sehingga ketika data ini didapat, nah, itu sudah terintegrasi dengan Google Calendar yang ada di KUA, sehingga pegawai KUA pada hari tersebut sudah menyiapkan penyuluhnya siap, penghulunya siap, operator SIMKAH-nya juga siap. Jadi pada saat Caktim datang itu SDM-nya sudah siap, perangkatnya siap, berjalannya lancar gitu, nggak cepaplaan gitu. Aduh, ini penghulunya siap, tetapi yang mau memberikan arahan gitu ya, praktik binwinya belum ready atau bagian operatornya dan datanya yang belum siap untuk diakses dan sebagainya. Ini cukup membantu hal kecil yang saya sajikan seperti itu. Atau misalnya kaitannya dengan teman-teman di KUA itu ya. Ini tadi Mas Fahmi kan menanyakan perihal hubungan substansi agenda 3, manajemen ASN, smart ASN. Ini tuh sebetulnya jadi apa sih? Jadi basisnya atau jadi solusinya kan gitu ya. Nah, ini tidak terputus ya teman-teman, ini terkait. Di awal, pada saat kita ingin mengidentifikasi isu, melihat hal-hal atau problematika yang terjadi, kita merefleksikan tugas kita, peran kita sebagai ASN. Ya, di situ kita paham bahwa oh ada loh tata kelola yang belum optimal gitu. Seperti tadi disampaikan rekan kita, layanan akademik digitalnya ini belum optimal begitu ya. Nah, berarti kan ada layanan-layanan yang perlu ditingkatkan lagi. Sekarang sudah ada layanan tersebut, tetapi perlu ada optimalisasi. Contoh dengan penggunaan media digital atau layanan digital. Atau misalnya kita merefleksikan lagi dengan peran-peran kita, misalnya tadi kasusnya dengan Mas Alvin tadi ya, sebagai guru. Tusi guru adalah salah satunya memfasilitasi pembelajaran. Tetapi pembelajaran anak-anak sekarang eh, belum memanfaatkan media AI untuk belajar ilustrasi, masih manual-manual, masih terlalu ori dan vintage begitu ya kata anak sekarang, masih urek-urekan, kurang kurang ada variasi-variasi tertentu yang mana justru pemanfaatan AI ini bahkan bisa digunakan bagi anak-anak ketika mereka masuk dunia kerja. Jadi tukang sablon, jadi ilustrator dan sebagainya. Itu kan berawal dari tusi kita sebagai guru tadi ya. Nah, manajemen ASN berkaca dari peran tadi itu menjadi titik awal dalam melihat isu. Sekaligus nanti di dalam teman-teman mengaktualisasikan, ini nanti juga tetap berpegang pada peran kita, ya, peran kita sebagai ASN ini yang dimaksud. Tentu sejalan, misalnya di situ dicantumkan bahwa guru, contoh guru tadi saya sampaikan ya, nanti pada saat tahap eksekusi kegiatan, jangan lupa mempersiapkan perangkat pembelajaran, modul ajar, asesmen, begitu ya, menyiapkan dan mengukur ketercapaiannya, menyiapkan apa, indikator ketercapaian seperti apa, itu kan bagian dari tugas fungsi guru. Nah, jadi manajemen ASN ini tidak hanya terjadi di awal, tetapi beriringan terus teman-teman ya, sampai nanti pada saat agenda 4 selesai. Bahkan pada saat laporan aktualisasi dilakukan, tidak sedikit yang masih dikaitkan dengan agenda 3. Contoh misalnya, ada pertanyaan, melalui digitalisasi ini, gitu ya, layanan apa yang Anda lakukan yang lebih optimal? Keuntungan apa yang didapat dari lembaga Anda dengan aktualisasi ini? Kontribusi aktualisasi ini terhadap KUA itu apa? Nah, ini kan kental kaitannya dengan agenda 3. Jadi saya harap teman-teman tidak perlu memilah-milah, oh ini agenda 3, oh ini enggak terlalu begitu. Masuk saja, karena ini agenda 4 nantinya teman-teman tuh ngeblend gitu ya.
Saya sering katakan ini melting pot-nya agenda 1, agenda 2, agenda 3 lebur di agenda 4. Sehingga nanti di proses awal sudah diteropong isunya menggunakan manajemen ASN dan smart ASN. Pada saat teman-teman menyusun kegiatan, teman-teman melihat alur kerjanya, tusinya masing-masing, cara kerja seorang guru itu bagaimana sih? Cara kerja seorang penghulu bagaimana? Prakom bagaimana? Pengawas jaminan produk halal bagaimana? Dan sebagainya. Alurnya itu sesuai dengan fungsional kita. Nah, kalau misalnya Mas Fahmi merasa bahwa saya kok belum bisa memotret dengan tepat ya Bu, masalah yang terjadi di instansi saya. Anda boleh bertanya kepada rekan-rekan yang ada di KUA Anda itu sendiri gitu ya. Ada apa sih ya? Saya pernah mendapati itu di Balai Diklat, teman yang sedang latsar bertanya-tanya, Bu, sebentar lagi mau aktualisasi ya, ini saya kok nggak terlalu pinter mencari isu, boleh dong Bu saya dikasih info gitu ya, pada titik-titik mana saya selaku JF ini gitu, JFA apa gitu ya, misalnya contoh arsiparis gitu ya. Saya selaku JF Arsiparis itu nanti aktualisasi saya seperti apa? Jenengan kan yang sudah lama di sini. Oke, jadi saya bisa sampaikan, oke, Arsiparis. Tentukan Anda mau ngarsip di mana dulu. Ya, mana yang ada masalah, Bu? Wah, setiap tempat ada masalahnya, gitu ya. Mau di keuangan, mau arsipnya pelatihan, mau arsipnya Widya Iswara, mau di mana? Anda mau ngarsip di mana? Tentukan misalnya, oke, arsip keuangan. Arsip keuangan, tentukan gitu ya. Nanti ngobrol sama orang keuangan. Yang paling penting data yang harus diselamatkan itu data apa? Data laporan SPJ-nya kah? Atau data-data big datanya narasumber, pendanaan, anggaran, dan sebagainya. Silahkan ngobrol. Nanti akan ketemu. Nah, dari situ bisa merumuskan isu. Kadang-kadang kebalik ya, ada teman-teman di dalam latsar tuh berangkatnya dari titik akhir. Maksud saya titik akhir tuh begini, Bu, saya nggak tahu isunya apa, tapi saya mau melakukan ini. Gitu. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa. Itu namanya backward by design katanya ya. Jadi kita merancang sesuatu setelah kita tahu hasil akhirnya mau seperti apa. Saya misalnya sebagai Widya Iswara, saya hasil akhirnya mau menyelenggarakan pelatihan micro learning untuk materi public speaking khususnya pada saat teknik MC. Oh ya, teknik MC, micro learning untuk public speaking. Micro learning artinya pembelajarannya hanya kecil saja, tidak luas ya. Kecil, udah ketemu ini, nanti yang mau jadi gagasan pemecahan isu tuh udah digenggam. Meskipun konon katanya itu malpraktik dari penapisan isu, tetapi itu membantu. Udah ketemu hasil akhirnya. Habis itu bagaimana yang harus saya lakukan untuk mencapai hasil ini? Akhirnya saya ngerancang kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari pendataan sampai dengan evaluasi. Sudah ketemu, habis itu oke, saya merumuskan isu. Merumuskan isu belakangan. Setelah ketemu yang mau saya lakukan apa? Kemarin ada guru yang seperti itu juga, karena saking bingungnya. Saking bingungnya, jenengan tuh ada masalah apa sih di lembaganya? Banyak, Bu. Ya, saking banyaknya saya tuh bingung. Bantu, Bu, gitu. Oke, mulai dari data. Anda hadir di Madrasah Sanawiyah waktu itu ya, MTSN. Guru-guru kami tuh banyak yang tua-tua. Alat-alat kami bagus, tiap kelas ada smart TV tapi tidak kepakai. Itu juga masalah. Udah ketemu tuh satu rumusan masalah. Kemudian ada dua rumusan masalah. Satu, masalah bahwa banyak sarana-prasarana yang tersedia tetapi penggunaannya belum maksimal. Yang kedua, SDM-nya banyak tetapi tidak berkembang kompetensinya. Merasa nyaman gitu ya. Saya ngajar ceramah aja udah nggak masalah kok, ngapain belajar.
itu masalah ya, itu isu. Kemudian ditelaah-telaah lagi, anak-anak ini juga sering pakai gadget, dibolehkan ke sekolah, tetapi penggunaannya tidak terkontrol. Berarti ada yang mekanisme kontrol penggunaan gadget di sekolah belum maksimal. Itu juga ada masalah. Pelan-pelan itu ya, melalui obrolan-obrolan dengan teman, saya kira misalnya teman-teman merasa beku, nanti kebekuan ini akan mencair ya, akan ketemu. Saya yakin kok teman-teman nggak akan kehabisan ide. Nggak bukan kehabisan ide, bahkan mungkin ketika isu itu kadang berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya contohnya Mas Alvin tadi ya, isu tentang yang keempat itu apa tadi Mas Alvin? Gudang ya, kondisi gudang, eh, galeri seni yang sekarang menjadi gudang, jadi nggak optimal lagi gitu. Dan isu yang kelima, bahwa karya seni anak-anak yang dipajang itu minim, hanya dipajang di ruang-ruangan tertentu. Harusnya kan dipajangnya di galeri seni nih ya. Itu kan terkait nih antara isu keempat dan kelima sesungguhnya. Namun ketika Mas Alvin mengemasnya dalam kemasan yang berbeda, kalau misalnya salah satu ini diintervensi, mungkin akan mengacu ke arah yang berbeda juga. Ini nggak masalah ya, nggak masalah, nggak jadi soal. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti berproses, bisa berkonsultasi dengan coach, bisa berkonsultasi dengan mentor, bisa diskusi dengan teman-temannya, ya, dengan teman-temannya yang sesama JF, bisa yang satu kelompok bisa berkolaborasi, gitu nggih. Karena kan ini menantang ya, dan apa? Teman-teman ini punya waktu itu tidak lama, hanya beberapa hari lagi harus sudah mulai menyusun betul untuk identifikasi isu itu hari ke-13. Kalau hari ini 12 berarti mulai besok sebetulnya teman-teman mulai besok itu sudah harus merancang atau mengidentifikasi isu itu dengan matang. Termasuk yang tadi saya sarankan, teman-teman membuat semacam survei atau mungkin memfoto seperti Mas Alvin tadi sebagai gambaran atau melakukan wawancara. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa sih harus digitalisasi? Nggak harus, ya, nggak harus digitalisasi, tetapi 80 sampai 90% yang disebut sebagai terobosan agar bekerjanya itu lebih murah, mudah, cepat, transparan, itu melalui media digital. Itu sudah saya coba. Ada peserta yang bukan dampingan saya, tetapi saya uji. Pada saat rancangan saya bilang, tolong posternya jangan dicetak. Posternya ini dipakai apa ya, media sosial. Tapi beliau enggak Bu, saya mau cetak, mau pasang ini poster-poster di kantor kelurahan, di masjid-masjid agar informasi dari KUA ini sampai ke masyarakat. Ternyata apa yang terjadi? Satu, biayanya cukup mahal untuk cetak. Yang kedua, efektivitasnya tidak bisa diukur begitu ya. Tidak bisa diukur. Yang mengakses siapa, yang melihat siapa nggak tahu kita. Maka kalau boleh saya sarankan teman-teman untuk digitalisasi layanan kita menggunakan ya ini untuk terobosan di aktualisasinya menggunakan digitalisasi layanan. Untuk roadmap-nya digitalisasi layanan kita kan masih ada di fase awal. Di fase awal ini kita pada fondasi, meletakkan fondasi layanan digital dan juga integrasi data. Fokusnya pada tata kelola yang dikuatkan gitu ya. Kemudian digitalisasi layanan publik di berbagai lini, kemudian ditransformasi budaya kerja. Bagaimana sih melakukannya? Yaitu melakukan aktivitas ya yang kecil tapi berdampak melalui kegiatan-kegiatan yang terinci, sistematis, namun memotret dengan betul sehingga nanti bisa menjadi solusi. Ya, bisa menjadi solusi yang menyasar kepada isu itu sendiri, bukan hanya menyelesaikan secara permukaan. Program-program kecil namun berdampak ini
diusahakan untuk low cost atau zero bahkan mungkin ya, gratisan, bisa pakai aplikasi-aplikasi gratis. Kemudian juga low skill barrier, pakai aplikasi yang mudah, selain murah juga mudah. Contoh ya, Google Form, Google Sheet, Google apa ya teman-teman itu kan mudah ya. Google Form, Google Sites, itu aplikasi-aplikasi yang kalaupun teman-teman sekarang belum tahu, belajarnya nggak sampai seminggu aja insya Allah bisa. Kalaupun tidak pakai aplikasi yang online, pakai aplikasi yang offline juga nggak masalah. Misalnya pendataan menggunakan berbasis Microsoft Excel, itu juga tidak masalah. Kemudian prinsip kecil berdampak ini menimbulkan efek namanya quick win. Quick win itu kemenangan yang kecil tetapi cepat gitu. Hasilnya bisa langsung dirasakan dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Seperti yang tadi saya ceritakan, penjadwalan dengan online gitu ya, pendaftaran win-win dengan online untuk penjadwalan. Terus kemudian ini nyambung dengan Google Calendar dan sebagainya. Jadi hasilnya bisa dirasakan, tidak nunggu 1-2 bulan, beberapa minggu saja sudah terasa lega gitu. Di KUA sudah nggak ada lagi capin yang tiba-tiba nyelonong mau binin sekarang gitu, sudah nggak ada lagi. Jadi semua sudah terplanning. Termasuk di dalamnya misalnya skenario kalau mundur atau rescheduling itu sudah ada. Hasilnya bisa langsung dirasakan. Scalable ini bisa dikembangkan lebih besar apabila terbukti efektif gitu ya. Scalable, contoh misalnya guru menggunakan media komik strip untuk mata pelajaran geografi. Ini bisa loh dikembangkan untuk mapel lain, misalnya kimia menggunakan media pembelajaran komik strip, bisa untuk mapel biologi, bisa untuk pelajaran bahasa dan sebagainya. Ini. Prinsip yang keempat adalah user friendly. Selain low skill barrier ya, ini mudah digunakan ASN lain, masyarakat juga mudah menjangkau ya, mudah untuk dijangkau. Bu, saya mau digitalisasi layanan dengan TikTok. Kenapa TikTok? Karena ini masyarakat kami itu banyak sekali, Bu, ternyata follower menggunakan TikTok. Saya sudah survei-survei kecil di beberapa majelis taklim gitu ya. Di antara Facebook, Instagram, YouTube, TikTok mana yang paling sering dibuka sehari-hari? Ternyata skornya yang paling besar adalah TikTok. Nah, ini masyarakat berarti friendly ya dengan media sosial TikTok ini. Nah, itu alasannya seperti itu. Contoh misalnya, digitalisasi layanan itu contohnya seperti apa sih yang konon katanya kecil tapi berdampak begitu. Tolong tunjukkan contohnya. Contoh ya, misalnya saya sertakan di sini hanya beberapa saja. Yang pertama, digitalisasi filing atau e-arsip sederhana. Membuat sistem pengarsipan secara digital. Ini hanya sekedar scan, upload, scan, upload. Scan juga kadang-kadang teman-teman nggak pakai mesin scanner ya. Bu, di KUA saya nggak punya mesin scanner. Ini kendala. Terus kemudian antisipasinya apa? Ya sudah, saya pakai scanner HP. Langsung saya upload ke Google Drive. Oh iya. Atau di-upload di server internal atau di PC dan lain-lain. Kemudian juga dampaknya ya, memudahkan akses dokumen, mengurangi ketergantungan pada kertas, mempercepat layanan-layanan seperti itu. Dan e-arsip yang sederhana seperti itu kadang-kadang ada yang mengembangkan misalnya sudah bisa menggunakan katalog, ada peserta yang menggunakan my.id untuk katalogisasi arsip. Ada yang hanya sekedar menyimpan di PC. Tidak masalah, tetapi masing-masing itu mempertimbangkan kondisi gitu ya, tantangan yang dimiliki, kemampuan masing-masing peserta yang berbeda-beda.
Nah, untuk melakukan digitalisasi file atau ERP sederhana, contoh tahapannya seperti ini. Identifikasi dulu, kemudian scanning, kemudian membuat folder digital, menyimpan, entah di cloud, entah di server internal gitu ya. Setelah itu membuat daftar indeks. Setelah itu mungkin ada proses lagi mengukur efektivitas atau mengukur manfaat. Nah, kegiatan lain apa Bu? Selain itu kok itu kayaknya nggak cocok buat saya. Contoh misalnya e-formulir layanan internal. Ini untuk teman-teman yang di kepegawaian, yang di tata usaha, itu seringkali ada form-form yang masih manual. Maka mengubah menjadi form online itu menjadi satu kegiatan yang kecil namun berdampak di dalam aktualisasi. Lebih hemat waktu, datanya lebih cepat terkumpul, laporannya lebih cepat, begitu ya. Ada nggak Bu yang peserta Latsar yang pernah menggunakan ini? Ada, ya. Ada satu peserta Latsar, contoh ya, beliau itu dosen di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran kan fakultas baru. Karena baru itu masih banyak sekali laporan-laporan itu yang template-nya tuh belum jelas gitu. Sehingga baik mahasiswa maupun dosen kebingungan pada saat disuruh mengumpulkan laporan. Aduh, laporannya yang bagaimana ya? Laporannya bagaimana? Akhirnya peserta ini membuat satu template executive summary. Nah, eh, ini bentuknya semacam e-formulir. Mengisinya juga mudah, cukup input-input di Google Form. Nanti setelah itu sudah pakai autocrat, langsung ada email masuk yang berisi hasil isiannya. Sehingga hanya tinggal klik-klik-klik masukkan di Google Form, tunggu beberapa saat, setelah itu akan masuk email notifikasi bahwa dokumen Anda telah jadi. Nah, itu lebih hemat waktu. Enggak lagi kebingungan, diksinya gimana yang ngetiknya, enggak apa-apa. Yang penting poin-poinnya masuk, kan seperti itu. Nah, ini. Selain itu, misalnya menggunakan chatbot ya, chatbot itu bisa WhatsApp, bisa Telegram untuk layanan-layanan cepat. Ini bisa dilakukan di KUA, bisa dilakukan di PTSP, di kampus, kemudian di teman-teman yang berkenaan langsung dengan masyarakat ya. Misalnya untuk apa tuh layanan-layanan publik, layanan informasi publik itu kita pakai chatbot auto chat gitu ya, itu ada. Ada peserta yang melakukan ini ada. Jadi ada satu kantor Kementerian Agama, kabupaten, bahkan ini dilakukan oleh seorang humas. Jadi menggunakan auto chat di WhatsApp agar menimbulkan kepuasan ya di masyarakat agar timbul rasa langsung dilayani gitu ya. Terima kasih sudah menghubungi Kemenak Kabupaten bla bla bla. Tolong sampaikan kepada kami hal apa yang Anda ingin tanyakan, Anda ingin dipenuhi dan sebagainya. Satu, haji dan ini. Dua, pendidikan madrasah. Tiga, tinggal ketik angka gitu ya, teman-teman nanti langsung terhubung. Terima kasih, ini terkait apa ya? Itu ada alurnya. Jadi chatbot di WA maupun Telegram ini memang difokuskan untuk mempercepat komunikasi layanan informasi. Selain itu juga ada digitalisasi lain berupa komunikasi maupun juga publikasi itu ya untuk WA resmi, kemudian infografis, publisitas, terus kemudian juga ada ya lumayan banyak ini untuk komunikasi internal maupun eksternal. Kemudian di kegiatan lain yang berbasis digital adalah dashboard ya, dashboard kecil isinya data-data Excel atau Google Data Studio atau teman-teman membuat podcast, konten-konten edukasi yang ringkas-ringkas misalnya untuk Binwin Bu, saya tiap hari ngomong terus intinya sama adalah saya bikin satu konten podcast atau konten di YouTube nanti peserta Binwin sudah tinggal klik nanti tinggal tanya jawab kalau ada hal-hal yang kurang dipahami. Nah, agar apa informasinya itu bisa diputar-putar. Nanti kalau
Catin ini dalam Bin-Bin ini sedang nggak fokus dan Mm-mm. lain-lain, besok bisa muter lagi dan sebagainya. Atau sistem booking online seperti tadi ya, penjadwalan, terus kemudian antrian gitu ya. Ini memanfaatkan Google Calendar untuk konseling-konseling, untuk layanan di PTSP dan sebagainya. Bisa pakai sistem booking online. Yang penting pada saat teman-teman mau membuat kegiatan aktualisasi, kita sadari bahwa ada tahapan-tahapan yang kita nggak bisa skip ya. Ada tahapan-tahapan penting. Yang pertama, tentu mengidentifikasi kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan untuk memecahkan isu ini? Oh, saya butuh perangkat, saya butuh alat, saya butuh bahan, saya butuh dokumen, saya butuh regulasi. Itu diidentifikasi kebutuhannya. Kemudian setelah kebutuhan itu diidentifikasi, dihimpun, dipenuhi, gunakan alat-alat yang sederhana. Misalnya, tadi saya contohkan ada Google Form, Microsoft Excel, Microsoft Word. Itu alat-alat sederhana, tetapi kalau teman-teman memaksimalkan penggunaannya untuk mempercepat layanan, membuat pekerjaan kita lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, itu sudah cukup gitu. Kemudian ada prinsip yang ketiga, bahwa teman-teman ada namanya uji coba kecil sebelum dipublish ya, sebelum disosialisasikan, dicek-cek, dites. Nah, kapan hari itu ada seorang auditor dari SPI salah satu kampus. Dia menggunakan FGD kecil-kecilan gitu ya untuk menguji coba modul yang dia susun. Dan ternyata dari FGD kecil itu output yang dia dapat banyak sekali, sehingga pada tahap kegiatan berikutnya adalah pembaruan atau merevisi dulu gitu ya, sebelum dipublikasikan. Nah, kalau sudah fix, sudah final, sudah teruji, barulah dipublikasikan. Teman-teman bisa publikasi melalui link, melalui poster, melalui infografis, melalui QR code. Teman-teman juga bisa memakai media sosial, menggunakan WA status gitu ya, IG story dan sebagainya untuk mempublikasikan. Setelah selesai seluruh tahapan-tahapan di dalam aktualisasi itu, teman-teman melakukan evaluasi dan perbaikan gitu ya dari pengguna yang awalnya sudah mendapatkan feedback. Jadi alurnya seperti itu agar kita dalam mewujudkan smart governance di Kementerian Agama itu betul-betul terwujud ya. Ini di 2025 sampai 30 yang kita lakukan minimal ini. Ada upaya-upaya integrasi data, ada upaya fondasi digitalisasi untuk layanan publik, dan mentransformasi budaya kerja kita. Karena nanti jalan panjangnya masih banyak ya, smart service, big data governance, kemudian tata kelola pemerintah yang lebih prediktif dengan big data dari AI, kemudian sampai terwujudnya tidak hanya smart governance untuk Kemenak, menurut saya adalah smart and ethical governance. Kemenak bisa menjadi global religious hub gitu ya. Sehingga di tahun 2045 yang mana insya Allah nih teman-teman kalau menurut usia ini semuanya akan sampai ya. Semuanya akan sampai kalau melihat usia di 2045. Ini kan 2025, berapa sih usia teman-teman? Kan belum nyampe 30 ya. Wah, 2045 itu kan 30-an 35, 20 semua, tahun. Bu. Ini tua semua Bu ini Bu. Udah 35-an, 34, 35, Bu. 35 angkatan ya. 89, 90, 91. 89. Langsung pada Iya, Bu. protes ini ya. Ketahuan umurnya. Kalau saya nggak nyampe, maksudnya nggak nyampe tuh gini, masa kerja saya akan berakhir sebelum itu. Paling saya 2030-an sudah BUP ya, batas usia pensiun. Sehingga kecuali nanti kalau nasib atau takdir mengatakan lain, siapa tahu saya jadi profesor jadi 70 tahun masih kerja. Ya nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu. Tetapi teman-teman ini yang sekarang misalnya usianya pun masih 35 tahun ya, 20 tahun lagi kan 55.
Anda menjadi top manajemen dong, insya Allah ya waktu itu ya. 55 itu kan Amin. seseorang itu biasanya sudah pada fase puncak gitu ya kalau ASN kalau saya lihat ya. 45 itu sudah mulai kelihatan dipromosikan, kemudian kemana-mana gitu ya. 50 itu sudah mulai menempati posisi-posisi tertentu. Amin. Mungkin teman-teman mungkin jauh lebih cepat dari itu. Karena apa? Karena era setelah saya itu ada moratorium CPNS lama sekali ya. Saya CPNS 2009, setelah 2009 tuh kami di Balai Diklat kan memantau karena kami melatih CPNS. Itu hanya ada CPNS dosen ya. Untuk yang lain tuh sedikit, hanya ada beberapa yang diangkat dari jalur honorer, K2, K3, itu hanya sedikit saja teng DIY. Baru setelahnya tahun 2019 itu ada CPNS lagi dan boomingnya tahun ini 2024 dan SK 2025 itu. Maka saya percaya nih teman-teman mungkin nggak akan lama. Contoh ya, tadi baru aja saya dengar ini, ada kepala KUA bilang gini, oh bukan kepala KUA, penyelenggara penyelenggara Katolik ya, negara Katolik bilang begini, ini setelah saya nggak ada siapa-siapa lagi, yang ada adalah penyuluh-penyuluh muda seperti Mas ini gitu ya. Saya siap nanti untuk proses berikutnya, saya estafet ini, saya akan pantau agar CPNS ini nanti makin bagus fondasinya dan segera bisa dipromosikan untuk menghandle kerja-kerja di kepenyuluhan Katolik. Itu kan karena memang SDM-nya terbatas. KUA juga tadi baru saja saya dengar langsung itu waktu saya jadi pemuji itu di daerah di Klaten gitu ya, kepala KUA menyampaikan hal yang sama. Di sini cuma ada 2 penghulu, saya dan CPNS saya. Jadi kalau misalnya saya ini usianya sudah hampir masa pensiun ini ya, jadi kalau nggak ada rolling yang jadi penghulu satu-satunya ya teman ini, CPNS ini, yang lain tuh P3K penyuluh-penyuluh ya, penyuluh-penyuluh macam-macam ya. Jadi penghulu cuma saya dan Mas ini yang calon penghulu di KUA kami. Jadi betul-betul nanti kiprahnya ini di sini akan dipantau, didukung, dibantu sepenuhnya karena yang nanti akan pegang KUA adalah teman-teman CPNS ini. Saya terharu loh teman-teman mendengar itu bahwa apa ya harapan besar gitu ya dari bapak-bapak kita terhadap panjenengan dari apa dari Kementerian Agama terhadap panjenengan ini menuju 2045 menuju smart governance kalau nggak sekarang ya kapan ya ini di agenda 3 arahannya ke situ agar teman-teman paham oh iya jalan panjang nih menuju smart governance tapi saya sudah sampai di sini loh saya sudah terima SK, terima SPMT, ikut latsar, keroyo-royo garap tugas sampai malam, begitu ya. Jadi memang jalan saya ke sana gitu ya. Ke 2030, 2035, 40, 45 dan lain-lain. Nah, perannya itu mulai dipupuk dari sekarang. Saya yakin nih, teman-teman kalau betul serius, resiliennya tinggi gitu, terus belajar, terus mengembangkan kompetensi, insya Allah nanti akan mudah itu ya. Baik Anda sebagai guru, sebagai penghulu, sebagai dosen, prakom, pengawas JPH, tidak ada satupun dari kita yang harus melampaui orang lain, tapi menjadi versi terbaik gitu ya dari diri kita sendiri, menjadi diri kita yang versi yang lebih baik. Nah, saya tantang nih teman-teman nanti pada saat ketemu coach ya sudah bisa apa ya mengurai yang tadi awalnya masih bingung gitu ya. Kalau masih bingung isunya apa, mulailah dari Anda tuh mau melakukan apa untuk instansinya. Kadang-kadang itu lintas tusi. Kadang-kadang ya lintas tusi itu begini. Anda guru, tetapi Anda peduli terhadap madrasah. Sehingga untuk aktualisasi
tidak sesuai dengan tusi gurunya, tetapi kepedulian terhadap madrasah. Contoh yang kapan hari saya sempat sajikan ke teman-teman, ada guru tuh aktualisasinya untuk gerakan kebersihan, pilah-pilah sampah, begitu ya. Pilah-pilah sampah, tapi di akhir ini dicantumkan jual rosok dapat uang segini, gitu ya. Terus kemudian anak-anak sekarang diminta menulis gitu, merefleksikan. Ada tulisan yang sangat menyentuh, misalnya kalau di rumah itu nggak pernah boleh megang sapu sama mamah karena takut kalau nyapu itu hasilnya nggak bersih. Tapi di sekolah diajari nyapu sama bu guru, sekarang sudah bisa nyapu. Itu kan apa ya, refleksi khas anak-anak. Dan sepertinya kalau ditarik-tarik ke Japsung guru ini nyambungnya kemana kan agak susah, tetapi memang betul itu sumbangsi teman-teman CPNS untuk di madrasahnya kan berawalnya dari situ. Jadi monggo teman-teman berkreasi, berkreasi sesuai dengan porsinya, kemampuannya. Tidak harus kok sama seperti temannya, tentu tidak. Sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Maaf, saya putus-putus lagi ya. Mboten, Bu. Boten, Bu. Oh, Boten, enggak. Bu, tidak. Iya, iya. Soalnya tampilan layar saya tadi nge-freeze beberapa kali. Oke. Gitu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, hari ini nggak tugaskan, Bu. Gimana, Mbak? Oh, Bu, Apakah hari ini ada tugas? ini. Iya, hari ini ada tugas nggak, Bu? Jelas Oke, Kang ada. Yuda. Anda pengen dapat tugas ya? Baiklah kalau begitu. Tidak. Saya Jangan, Bu. Astagfirullah. Bikin sendiri aja, Bu. Astagfirullah. Kayaknya Nggak tempatnya usah, Bu. ngupload Tolong sudah nggak BLC-nya ada. udah penuh, Bu, untuk tugasnya. Tempatnya ngupload sudah nggak ada. Oh, Sudah penuh semua. sudah kok saya siapkan, coba lihat di BLC, sudah saya siapkan itu. Bu Ida mecah LK1 dan 2, guys. Iya kan, Aku barusan lihat aku. baru menyadari ya. Ada Ya tanda cetak Allah. yang kurang Bu, sama satu. ini ya, Dan kontribusiku itu. LK2. boleh minta PPT-nya nggak, Bu? Oh, PPT yang ini. Nggak boleh dong diminta ya. Boleh Iya, Bu, buat belajar. Nah. Boleh dikirim, boleh. Saya kirim link aja ya. Soalnya saya belum download ini. Masih di Canva. Saya setting yang punya tautan bisa diakses. Bisa akses, bisa lihat ya. Saya klik. Kemudian masukkan di chat. Belum saya download ya, ini masih di Canva. Kalau yang tadi baru aja yang roadmap Kemenak ya, silakan sudah muncul teman-teman. Sama yang kemarin, Sampun, Bu. Bu. Sampun. Ambon. Yang kemarin apa, Mas? Yang apa ya? Yang Oh, yang materi kedudukan. Iya, yang materi awal Ibu itu. kedudukan peran itu ya? Oke. Hmm. Untuk mereview kembali, Bu, biar nggak lupa. Teman-teman ini baru sekali loh ini saya kasih share. Biasanya saya nggak mau nge-share nih. Biasanya gini, kalau butuh boleh screenshot gitu. Silakan yang butuh bisa screenshot mulai sekarang. Saya mau tampilkan, saya biasanya gitu. Tapi ini kan periode terakhir, nggak apa-apa. Soalnya kadang gini, saya selalu memperbarui gitu ya. Ada hal yang baru, saya khawatir nanti kalau saya download ternyata ada yang kurang pas, bisa saya perbarui dan itu mungkin terlanjur disebarkan, gitu kan sayang kalau mendapat versi yang lama. Sudah bisa diakses ya di meeting chat ya. Untuk yang pertama, yang atas tuh kanvanya isinya yang roadmap Kemenak, yang bawah itu isinya materi kedudukan dan peran. Nanti kalau ada tipe-tipe dikit, dimaafkan ya. Terus kemudian bagian terakhir itu ada untuk tugas LK ya,
video aku, instansiku, dan rencana kontribusi menuju smart governance. Tugasnya cuma itu, ya. Nggak usah pakai learning journal lagi, nggak usah pakai LK-LK lagi, cuma itu saja. Apa sih targetnya? Targetnya adalah teman-teman mampu merefleksikan kira-kira saya tuh mau berkontribusi apa sih terhadap lembaga saya gitu. Kepada kantor tempat saya bernaung, saya akan melakukan apa di sini. Itu ya. Cerita saja. Boleh pakai model seperti kemarin learning journal silahkan. Boleh mengkreasikan lagi silahkan. Boleh pakai misalnya, Bu, saya mau edit-editnya pakai Canva, mau presentasi, nanti saya speak-speak, boleh. Bu, nanti saya cuma pakai ini, apa namanya, voice over saja, selebihnya nanti saya pakai video-video yang kemarin sudah saya bikin banyak sekali dari bulan Agustus, silahkan, nggak apa-apa, serah ya. Ini ajang kreativitas teman-teman. Boleh voice over, boleh langsung video wajahnya, boleh nanti sambil keliling-keliling tempat tugasnya, tetapi ada message, ada pesan yang mau disampaikan, yaitu rencana kontribusi Anda itu apa? Gitu. Paham ya? Nah, oke, itu saja untuk tugasnya. Saya ucapkan selamat, teman-teman sudah menyelesaikan pembelajaran agenda 3. 1, 2, 3, sayang semuanya ya. 1, 2, 3 sudah selesai, besok masuk ke agenda 4, bukan besok, nanti ketemu coachnya. Masuk ke agenda 4, pembimbingan, dan selamat masuk ke dalam dunia perancangan aktualisasi. Sudah nggak ada Zoom-Zoom lagi gitu ya, Zoom-nya tinggal beberapa kali, dan sekali sesi itu biasanya pendek. Nanti teman-teman nikmati prosesnya ya. Kalau saya cek dari list itu, insya Allah nih coachnya hebat-hebat, Mas Samsul Falak, Pak Junaidi, Mas Ahmad Subhan juga ya. Dan tidak lupa Ida Fitri ini juga termasuk termasuk ya, kami berkomitmen untuk memberikan layanan ya. Nanti saya berharap semuanya lancar sampai bertemu kembali di PDK Semarang di sesi-sesi klasikal gitu ya. Nanti kalau ketemu saya kok agak lupa, nanti disamplok ya. Bu Ida, itu saya angkatan 64 loh. Saya kemarin ketemu ada peserta yang ketika klasikal langsung ini, ternyata Mbak ini cantik banget. Ya kan kalau Zoom itu kadang cuma kelihatan mukanya gini ya teman-teman ya. Berarti setelah ketemu, waduh, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang wah macam-macam ini. Ada yang wah, betul-betul mengesankan. Ini anak-anak muda CPNS Kemenak, saya ikut bangga. Ya, Anda Mas juga Abkori ini. ganteng sekali. Gimana Mas Idus ya? Enggak, itu Mas Abkori ganteng sekali, Bu. Iya, iya betul. Nah, saya belum juga nanti tiba-tiba kangen loh ya. Asik. Oke, teman-teman ya. Oke, baik. Ini bercanda ya. Nanti jangan dimasukkan ke hati. Ini kalau WI itu begitu biasanya bercanda-bercanda. Tapi kami ya kalau misalnya agak menyinggung gitu nanti ditegur ya. Ya, Bu, offset, Bu, gojekannya. Kadang saya kalau Zoom gitu di belakang saya ada suami juga sering ditegur. Ih, Ibu, gojekannya garing banget gitu. Biarin ya, Meng, gitu. Biarin ya apa-apa. Yang penting saya nyaman mengajar bersama dengan teman-teman semuanya. Ini sudah 14.57. Saya kira Mbak Sari legowo ya kalau saya akhiri di sini untuk pembelajarannya. Tadi kan diwanti-wanti sampai jam 15.00 biar teman-teman ada waktu untuk ibadah sholat asar, sehingga nanti 14.30 sudah bisa coaching gitu. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Saya belajar banyak dari teman-teman. Semoga yang kita lakukan 3 hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun, Bu. Bye.
Oke. Mbak Sari, Mbak Sari, mungkin Mbak Sari sedang sholat ya, teman-teman. Jadi boleh silahkan masuk ke breakout room-nya atau mau tetap di main room tapi off cam, off audio, nanti biar tidak usah keluar masuk Zoom lagi. Silahkan beristirahat.